Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustazah Rafina dengan NIM 18060242. Dalam video kali ini akan menjelaskan akad tijarah lainnya pada asuransi syariah. Akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akadnya menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabaruk bila pihak yang bertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajiban pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Tijarah atau dagang menurut istilah fikih adalah mengelola harta benda dengan cara tukar-menukar untuk mendapatkan laba atau keuntungan dengan disertai dengan niat berdagang yang dinamakan harta dagangan atau tijarah adalah harta yang dimiliki dengan akad tukar dengan tujuan untuk memperoleh laba dan harta yang dimilikinya harus merupakan hasil usaha sendiri. Kalau harta yang dimilikinya itu merupakan harta warisan, maka ulama secara sepakat tidak menamakannya harta dagangan. Dasar hukum tijarah. Hukum tijarah pada prinsipnya adalah mubah atau dibolehkan. Hal ini berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 2 ayat 275. Artinya, orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti atau dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangan dan urusannya atau terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Di dalam hadis, Rasulullah SAW sesuatu ketika pernah ditanya oleh seseorang tentang usaha yang terbaik. Dia menjawab, yaitu seseorang yang bekerja dengan tangannya sendiri dan berdagang secara baik. Hadis riwayat Al-Bazzar dan Sahih disahihkan oleh Al-Hakim dari Rifah bin Rafi. Ayat Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW telah menjelaskan bahwa hukum tijarah diperbolehkan. Akad-akad tijarah lainnya dalam praktik asuransi syariah. Akad tijarah adalah segala macam perjanjian yang bertujuan untuk mencari keuntungan. Ada beberapa akad tijarah yang digunakan dalam praktik asuransi syariah, yaitu akad mudharabah. Yang kedua, akad wakalah. Yang ketiga, akad wadiah. Yang keempat, akad musyarakah dan akad mudharabah mustarakah. Akad ini dalam praktiknya diimplementasi dalam beberapa perusahaan asuransi syariah di Indonesia. Misalnya, asuransi syariah pasar produk saving menggunakan akad wadiah. Yang pertama, akad mudharabah. Mudharabah adalah pemilik harta memberikan kepada mudharib, orang yang bekerja atau pengusaha, suatu harta supaya dia mengelola dalam bisnis dan keuntungan dibagi di antara mereka berdua mengikuti syarat yang disepakati. Berikut ini adalah rukun mudharabah menurut Syafi'i Antonio. Yang pertama pemodal, yang kedua pengelola, yang ketiga modal, yang keempat nisbah keuntungan, yang kelima sigat. Keistimewaan sistem mudharabah adalah karena adanya peran ganda mudharib, yaitu sebagai wakil sekaligus sebagai mitra. Nisbah mudharabah dalam asuransi syariah merupakan jumlah yang dapat sebagai kelebihan modal. Syarat-syarat nisbah adalah yang pertama, keuntungan harus dibagi dua belah pihak. Yang kedua,
porsi keuntungan harus diketahui kedua belah pihak pada waktu mengadakan akad, misalnya jam setengah 8 atau jam 6. Yang ketiga, nisbah dapat ditinjau dari waktu ke waktu. Yang keempat, kedua belah pihak harus menyepakati biaya-biaya yang ditanggung kedua belah pihak. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan mudharib dan sahibul mal. Mekanisme akad mudharabah bermula dari seorang parti cipta atau peserta memberikan kontribusi berupa premi kepada perusahaan asuransi dan dimasukkan ke dalam rekening khusus yaitu faktual account untuk kemudian dana tersebut diinvestasikan melalui lembaga investasi syariah. Hasil investasi ini akan dimasukkan ke dalam takaful account yang digunakan dan apabila terdapat surplus setelah dikurangi dengan reasuransi. Akad wakalah atau wakalah bil ujrah. Wakalah berarti menyerahkan pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami sebagai at-tafwidin. Jadi, wakalah merupakan pelimpahan wewenang atau kuasa dari pihak pertama kepada pihak kedua untuk melaksanakan sesuatu atau nama pihak pertama dan untuk kepentingan dan tanggung jawab sepenuhnya oleh pihak pertama. Akad wakalah bil ujrah merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dengan pihak lain di mana salah satu pihak memberikan amanah dan pihak lain menerima amanah untuk melakukan suatu perbuatan yang telah ditentukan dengan memberikan ujrah atau jasa yang telah dilakukan. Akad wakalah bil ujrah ini juga digunakan dalam hubungan kerjasama antara perusahaan dengan peserta asuransi syariah. Adapun konsep dasar akad wakalah bil ujrah dalam asuransi syariah. Yang pertama, wakalah bil ujrah adalah akad pemberian kuasa kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dan melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujrah. Yang kedua, peserta bertindak sebagai pemberi kuasa pada perusahaan untuk mengelola dana berupa premi yang telah disertakan menjadi dana investasi atau dana tabaruk. Yang ketiga, premi atau kontribusi yang dibayar peserta asuransi tidak serta merta menjadi pendapatan perusahaan asuransi, tetapi menjadi milik peserta asuransi serta kolektif setelah dikurangi pengelolaan perusahaan asuransi. Yang ketiga, akad wadiah. Al-wadiah dapat diartikan dengan meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan menurut istilah, al-wadiah adalah memberikan kekuasaan kepada orang lain untuk menjaga hartanya atau barangnya dengan secara terang-terangan atau isyarat dengan makna itu. Dalam prinsip wadiah yang diterapkan adalah wadiah yad dhamanah, yaitu di mana pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut. Yang keempat, akad musyarakah. Musyarakah adalah perjanjian antara dua belah pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak akan memberikan kontribusi dengan kesepakatan. Jika ada keuntungan atau kerugian, masing-masing pihak akan mendapatkan margin dan menanggung risiko. Pada akad musyarakah ini, kedua pihak menjadi pemilik modal dan pengelola, dan terjadi pencampuran modal di dalamnya. Modal ini dapat berupa modal finansial, modal non-finansial, barang perdagangan, kepercayaan, dan lain-lainnya, maupun percampuran antara modal finansial dengan
finansial daripada pihak yang berserikat. Akad mudharabah musyarakah. Akad mudharabah musyarakah ini merupakan perpaduan antara akad mudharabah dan musyarakah, di mana pengelola mudharib menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Akad mudharabah musyarakah yang digunakan PT Takaful Indonesia ini mengandung pengertian sebagai berikut. Yang pertama, peserta memberikan amanah PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mendapatkan dana tabungan dan dana tabaruk dalam program investasi. Yang kedua, peserta menyetujui untuk membagi hasil investasi dengan nisbah sesuai dengan ketentuan produk. Kesimpulannya adalah, akad tijarah adalah akad yang dilakukan untuk tujuan komersial. Bentuk akad yang menggunakan mudharabah. Jenis akad tijarah dapat diubah menjadi jenis akad tabaruk bila pihak yang tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya sehingga menggugurkan kewajibannya pihak yang belum menunaikan kewajibannya. Akad-akad tijarah lainnya dalam praktik asuransi syariah terdiri dari akad mudharabah, akad wakalah atau wakalah bil ujrah, akad wadiah, akad musyarakah, dan akad mudharabah mushtarakah. Sekian dari video kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.